Halo teman-teman, bertemu lagi dengan aku Toro Rukmono Aji. Nah, dalam video kali ini aku akan membahas seperti biasanya yaitu seputar PKN STAN. Karena PKN STAN sampai saat ini belum memberikan klarifikasi atau memberikan sebuah informasi yang resmi terkait SPMB PKN STAN yang 2021. Oleh karena itu, aku akan membahas topik yang lebih menarik daripada itu. Apa itu? Mungkin teman-teman sudah tahu lewat judul di video ini. Sebelumnya teman-teman, jangan kaget untuk penampilanku yang baru ini karena em, ini menurutku juga kependekan sih teman-teman. Tapi gara-gara rambutku ini kayak ada yang rusak gitu kan, ada yang bercabang atau ada yang pokoknya intinya tuh rusak gitu. Terus untuk merbaikinya aku potong lebih pendek aja gitu. Tapi lebih wagu nggak sih ini kependekan? Ya udahlah, abaikan teman-teman. Nah, berbicara tentang culture shock ataupun kebudayaan yang kayak misalnya saja kayak mengejutkan bagi kita yang merasa tidak awam gitu, kayak masih dianggap tabu oleh mahasiswa baru PKN STAN. Itu apa aja? Nah, ini aku dapat dari tweet di kayak apa ya, base STAN, yaitu STAN Manifest. Jadi di sana ada sender yang mengirimkan ininya gini. Bentar. Apa culture shock kamu pas masuk STAN? Nah, ini banyak yang reply di base itu tadi. Oke, aku langsung bahas satu persatu teman-teman. Ini juga relate dengan kehidupanku dulu pas masih maba di tingkat 1 semester 1 teman-teman. Yang pertama, ini dari aku ya. Dari apa namanya? Dari akunku, aku nge-reply juga. Kaget banyak anak-anak yang diterima lebih dari satu universitas ternama dan bahkan sampai ada yang dapat beasiswa kuliah luar negeri. Nah, ini emang bener teman-teman. Ini pengalamanku dulu pas pertama itu kan kayak perkenalan gitu. Terus menyebutkan udah keterima di mana, udah keterima di mana. Nah, ada yang keterima UGM, ITB, UI, terus Undip, terus UB dan lain sebagainya. Terus ada juga yang lebih dari satu teman-teman. Ada yang double gitu. Ada yang UGM sama UI, terus UGM sama ITB, terus ITB sama Undip dan lain sebagainya gitu. Teman-temanku banyak yang pas di kelas itu semester 1 itu banyak sekali. Nggak tahu ya kalau untuk kelas lain, tapi kelasku seperti itu. Ada juga yang udah keterima beasiswa luar negeri teman-teman. Jadi dia itu adalah hafiz Quran. Masya Allah ya teman-teman. Hafiz Quran 30 juz. Terus dia itu mendaftar melalui Kementerian Agama gitu, beasiswa kuliah di Turki kalau nggak salah. Jurusannya itu hadis atau apa gitu loh. Nah mungkin lebih tertarik di STAN atau mungkin karena orang tua, ya udah dia uh, milih di PKN STAN. Lanjut teman-teman. Juga ada yang bilang kehadiran ayam hidup di kantin. Sebelumnya di sekolahku cuma ada ayam goreng, bakar, sama bumbu merah. Nah ini emang banyak sih teman-teman kayak ayam. Terus malah dulunya itu malah banyak kambing juga. Karena kan dulu itu kayak menyatu dengan warga gitu kampusnya. Jadi kambing-kambing warga itu makan rumput di kampus. Nah untuk sekarang ini lebih banyak kan ayam ya. Terus ada juga ngerokok nih. Ngerokok dianggap nakal. Kalau kuliah di kampus PKN STAN itu, kalau teman-teman sudah berada di lingkungan PKN STAN itu tidak boleh merokok teman-teman. Jadi kalau misalnya pas kuliah atau pas mau makan di kantin itu tidak ada mahasiswa yang ngerokok. Kecuali kalau memang dia di luar kampus. Jadi misalnya di luar pagar kampus atau di mana gitu boleh terserah. Tapi kalau untuk masuk itu setauku tidak boleh. Terus
Hahaha, ngomong kenceng karena pengen negasin sesuatu, dikira ngegas dan marah. Nah, ini emang relate banget buat teman-teman yang daerahnya kayak bahasanya itu keras atau lebih kayak tegas gitu. Itu biasanya kan daerah di Batak-Batak itu, Medan dan sekitarnya gitu. Emang terbiasa gitu kan tegas, tapi kalau di stan itu kan lebih banyak juga anak Jawa gitu. Dominan dengan yang lembut gitu kan. Ya tidak semuanya sih, tapi banyak kan yang dominan lembut. Kalau tegas sih, tegas dikit emang dikira kayak ngegas gitu teman-teman. Terus ada lagi. When gue masih seneng-seneng moving to a big city dan enjoying my life, temen gue tiba-tiba bilang, aku udah selesai baca bab satu sama bab 2-nya Pengakun. Speechless asli. Nah, ini teman-teman banyak sekali yang kayak ambisius ataupun psytrap juga. Namanya psytrap itu ketika teman-teman bilang nggak belum belajar ataupun nggak bisa, tapi sebenarnya itu udah belajar, udah menguasai materi, itu namanya psytrap. Tapi berbeda dengan ambis. Nah, ambis itu dia kayak memperlihatkan kepada teman-temannya ataupun tidak juga melihatkan, tapi teman-temannya itu tahu dan orang yang bersangkutan itu kayak menceritakan, oh ini aku udah belajar. Nah, itu namanya ambis. Kalau istilahnya di kampusku gitu teman-teman. Jadi banyak yang side trap ataupun banyak yang ambis di PK Instan. Terus ini relate banget buat teman-teman anak Sumatera. Motor disebut motor bukannya kereta. Nah, biasanya kan ini buat orang-orang Melayu ataupun aku kurang tahu sih, ini kan kayak buat orang Melayu ya. Nah, kalau untuk motor di Jawa itu kan motor ya motor biasa, sepeda motor itu teman-teman. Tapi kalau untuk orang Melayu kan bukan motor, bukan sepeda motor, kereta gitu. Terus nih satu lagi. Pada pakai bahasa Jawa, padahal di daerah gue sendiri berasa gue yang ngerantau. Nah, ini kan di Bintaro ya kampusnya. Otomatis dia itu kayak kawasan Jabodetabek. Karena dia kawasan Jabodetabek itu biasanya kan pakai lo gue gitu kan. Nah, tapi gara-gara dominan mahasiswa PKN itu berasal dari Jawa Tengah, Jawa Timur gitu, kan dominannya itu pakai bahasa Jawa gitu. Oleh karena itu, teman-teman yang sama-sama Jawa nih, sama-sama Jawa itu saling ngomong pakai bahasa Jawa gitu. Makanya orang-orang yang Jabodetabek ini ngerasa malah kayak orang ngerantau, padahal kan di kampung sendiri gitu, teman-teman. Terus, orang-orang nggak mau diajak bolos. Nah, ini ya gimana ya? Kan kalau bolos itu kan bisa-bisa ke DO kalau misalnya lebih dari 2 kali per matkul. Jadi di sana itu ada ketentuan kalau bolos lebih dari 2 kali satu semester di satu matkul per matkul itu dia bisa ke DO. Ke DO karena indisipliner atau tidak disiplin. Ini yang bikin aku ngakak banget. Nah ini, udah kuliah kok masih les. Jadi tidak hanya SPMB yang teman-teman les buat persiapannya, tetapi pada saat perkuliahan di PKS STAN juga teman-teman kebanyakan pada les di bimbel. Kenapa? Ya karena pengen nilainya bagus gitu teman-teman. Biasanya kalau di universitas-universitas lain itu kan mungkin ya, karena aku belum mengalamin, itu kebanyakan juga nggak les, jadi belajar sendiri gitu. Tapi berbeda dengan kampus di sini teman-teman. Kalau kampus di sini itu karena mungkin takut ke DO gitu ya, jadi ini les. Nah, yang ngajarin siapa kak? Nah, yang ngajarin itu adalah biasanya bisa seangkatan yang lebih pintar, dan bisa ngajar sama kakak tingkat yang sudah berpengalaman gitu. Nah, untuk rekrutmen atau penerimaan pengajar di bimbel itu tadi, itu juga diseleksi teman-teman mulai dari IP-nya, kemudian gimana bisa ngajar atau enggak, terus pas wawancara itu bisa atau enggak gitu.
pas wawancara itu bisa ditanya, pas wawancara itu dia bisa jawab semua pertanyaan atau enggak gitu. Jadi ada seleksi gitulah, kayak temen-temen yang nyari pekerjaan gitu. Jadi nggak asal-asalan untuk pengajar atau tutor di bimbel itu tadi, teman-teman. Oke, mungkin sekian itu dulu dari videoku kali ini. Biar teman-teman tidak bosen karena ini udah lama banget ya, 10 menitan. Nah, teman-teman yang masih bingung tentang seputar PKN STAN bisa langsung drop di kolom komentar video ini atau video lain-lain, videoku yang lain, teman-teman. Mungkin bisa request tentang apa gitu. Nah, kalau ada waktu, aku akan mencoba buat video dan membahasnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat dalam membuat video, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.